Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Gegara rebutan batas ladang, seorang kakek di Mesuji dibunuh tetangganya. Pemilik bengkel motor di Pringsewu ditangkap akibat memeras uang puluhan juta rupiah kepada komplotan pencuri. Kali ini kami ajak Anda berwisata menguji adrenalin di sirkuit balapan go-kart. Warganet atau netizen dihebohkan kerusakan tugu patung tangan pengantin di samping jembatan penyeberangan orang atau JPO Siger Milenial depan kantor Wali Kota Bandar Lampung. Yang bikin heboh adalah tugu patung tangan pengantin sudah rusak padahal usianya belum genap setahun. Kerusakan terlihat pada selah jari tengah dengan jari manis. Kabar patung tangan pengantin rusak langsung ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung pada Kamis siang. Setelah dicek, rupanya patung tangan pengantin tidak rusak. Keretakan pada selah jari jika dilihat dari bawah itu adalah lumut bekas endapan air hujan. Oleh petugas, lumut disingkirkan dengan cara dikerok atau disekrap. Perawatan ini kita lihat juga kan ini harus hati nih. Masalahnya kan ngeri itu juga kita harus persiapan dulu untuk pembersihan ini. Nah, cuma nanti mungkin akan saya perbaiki genangan ini oleh pihak tekanan untuk pembersihan dan supaya air itu jangan mengendap begitu lagi. Alirnya kita ubah ke sini kalau ini. Pokoknya itu bisa dipastikan bukan retakan atau bukan ini ya Pak Kadis? Bukan. Berarti kondisinya aman, nggak ada masalah ya Pak Kadis? Aman. Ya. Tugu patung tangan pengantin di depan kantor Wali Kota Bandar Lampung dibangun pada akhir 2024 dengan biaya 900 juta rupiah. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total biaya pembangunan jembatan Siger Milenial sebesar 20,5 miliar rupiah. Pembangunan patung tangan pengantin dilakukan pada tahap kedua setelah pembangunan jembatan sepanjang 200 meter selesai. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Semarak Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia juga dirayakan warga yang tinggal di Gunung Pesagi, Desa Campang 3, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Warga bergotong royong mempercantik desanya dengan warna khas merah putih. Warga kompak memasang bendera dan umbul-umbul di depan rumahnya dan membuat gapura dari bambu yang dicat warna merah putih. Warga menyatakan meski terkadang luput dari perhatian pemerintah, namun rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia tidak pernah surut. Mereka sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga lebih maju. Majunya seperti apa? Majunya, entah saya nggak biasa bilang, yang penting bisa membahagiakan masyarakat lah. Masyarakat ya. Korupsi Pak? Korupsi Iya. Apakah diberantas atau seperti apa? harus diberantas maunya, harusnya. Karena memang usia udah 80 Pak ya. Ini kita masang umbul-umbul juga ya Pak ya? Oh ya, Kenapa masang umbul-umbul? menghargai ulang tahun. Menghargai ulang tahun ya? Menghargai ulang tahun. Apa aja Pak yang dipasang selain umbul-umbul? Cuma bendera merah putih. Bendera merah putih ya. Untuk memperingati HUT RI ini supaya menggugah semangat kebangsaan sehingganya kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Jadi untuk menyemarakkan HUT RI lah. Ya seperti biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan baik perlombaan itu biasanya di lapangan-lapangan itu kan antusias
masyarakatnya bisa terwujud di situ. Apa aja tuh Pak lomba-lombanya rencananya yang akan dilaksanakan Pak? Lomba-lomba ya sederhana seperti tarik tambang, khususnya untuk ibu-ibu dan anak-anak, Pak. Di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga Desa Campang 3 berharap pemerintah memberikan keadilan kesejahteraan hingga desa terpencil. Mereka meminta pemerintah memberikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Banyak cara warga berupaya memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Di antaranya terlihat di Kampung Nelayan Cungkeng, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Kamis siang. Di sepanjang jalan bendera merah putih yang panjang tidak terputus. Bendera yang dipasang oleh muda-mudi sepanjang 260 meter. Bendera dibeli dari hasil iuran warga. Idenya biar makin ini aja Pak. Anak-anak mudanya jadi antusias sama ini ya, acara kegiatan 17-an. Ini baru 2 tahun ini. Berapa bentangan panjangnya Bang? 260 tuh. Dana ini seperti apa Bang, dana? Dananya. Ini inisiatif dari pemuda-pemudi dari sini ya. Ya mereka patungan segala macam nyari gitu. Antusias banget. Soalnya dengan susah payah tuh ya, anak-anaknya manjat, masang. Belum kemarin kena angin, rubuh dipasang lagi. Pokoknya perjuangan anak-anak ini sip, mendukung banget. Nah harapannya ke depan? Kalau bisa lebih diperpanjang lagi sampai kira-kira 1 kilometer. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Misbah. Bu Misbah, ini informasinya benderanya panjang berapa meter Bu? Kira-kira 250 meter ya. Pemasangan bendera panjang di atas jalan permukiman telah dilakukan kedua kalinya. Pamong Kelurahan melibatkan muda-mudi untuk mempererat silaturahmi mereka dan upaya meningkatkan kecintaan muda-mudi terhadap Republik Indonesia. Berikan pesan kepada masyarakat bahwa kita harus tetap memberikan semangat pada kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Belajar dari perjuangan para pahlawan yang telah berjuang mengangkat senjata. Nah, kita ingin mengibarkan bendera merah putih ini sepanjang wilayah RT 04. Ini mutlak, artinya ide dari pemuda-pemudi di RT 04 tanpa melibatkan warga. Tidak hanya mempercantik kampungnya dengan bendera sepanjang ratusan meter, panitia juga akan menggelar aneka lomba yang melibatkan seluruh warga dan hiburan pada 17 Agustus mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.